Oke guys, menjelang perlawanan di antara Indonesia dengan Filipina, apakah persediaan yang telah dilakukan oleh Shin Tae-yong pada kali ini? Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, kepada yang baru ketemu channel ini, yang baru nonton channel ini, yang baru bergabung ke channel ini guys, saya mendoakan kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga sentiasa kalian ya sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Dan kepada yang belum subscribe channel ini, kalian boleh subscribe channel ini, tekan butang loncengnya sekali untuk info-info yang terkini terkait dengan sepak bola dan sebagainya. Oke guys, insyaallah pada hari ini ya Indonesia akan menentang Filipina untuk menentukan pasukan atau timnas mana yang ke semifinal. Dan kalau diikutkan, Indonesia hanya butuhkan seri guys, ataupun imbang dengan Filipina untuk mereka lolos ke peringkat seterusnya. Tetapi bukan itu ditargetkan oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ingin menargetkan kemenangan untuk memperkukuhkan lagi timnas Indonesia bermain di laman Filipina. Sekiranya Filipina juga tidak ingin memberi jalan yang mudah ya kepada Indonesia, karena mereka juga ingin memberikan kemenangan untuk mengumpulkan lagi mata atau poin untuk ke ranking di FIFA itu sendiri. Jadi ayo guys, kita simak video ini. Sebelum itu, Malaysia juga akan menentang Singapura di Stadion Bukit Jalil pada 3 Januari ini. Penentuan kepada Malaysia, karena semalam Singapura telah memberi keputusan imbang bersama Vietnam. Jadi wajib menang untuk Malaysia sekiranya ingin lolos. Tetapi Singapura adalah sebuah pasukan yang kuat guys. Dia boleh memberi imbang kepada Vietnam, dan kini poin Singapura dan Vietnam 7-7. Ini amat sukar untuk Malaysia mengatasi Singapura. Apapun, bola itu bulat, bola itu bundar, apapun boleh berlaku. Kita mendoakan supaya Malaysia dan Indonesia sama-sama akan lolos ke peringkat semifinal nanti. Ayo guys, kita simak video ini daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya yang gratis untuk kalian mendapat info-info terkini daripada channel Garuda Space ini. Judulnya ialah STY sengaja tantang Vietnam, bintang Thailand dihukum, kode Habner, Malaysia Singapura saling bunuh, begitukah? Oh, apa guys, ini dia punya judul. Jadi ayo kita simak perincian dalam video ini. Shin Tae-yong terbang ke Filipina dengan senyuman. Justin Hubner beri tanggapan gol Mark Klok kontra Thailand. Singapura dan Malaysia saling bunuh di grup B. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Hai, makin mendebarkan guys Piala AFF pada kali ini ya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong melemparkan senyuman manis saat skuad Garuda terbang ke Filipina jelang melakoni laga pamungkas grup A Piala AFF 2022 pada 2 Januari mendatang. Hal itu diketahui lewat unggahan Instagram PSSI. Melihat klasmen sementara, timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang kontra Filipina untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Namun finish runner-up tidak dijadikan target oleh personel skuad Garuda. Mark Klok dan kawan apa ini? Justin Hubner beri tanggapi gol Mark Klok kontra Thailand. Oh ini. Kawan datang ke Filipina dengan misi wajib menang. Raihan 3 poin wajib bisa demi lolos ke semifinal Piala AFF 2022 sebagai juara grup A. Mark Klok mengabadikan golnya saat menghadapi Thailand di akun Instagram pribadinya. Menariknya, unggahan tersebut mengundang respon pemain keturunan Justin Hubner. Lewat kolom komentar, dia memberikan emot lengan berotot. Sontak komentar Justin Hubner tersebut dibanjiri tanggapan dari netizen Indonesia. Banyak yang beranggapan pemain keturunan Belanda tersebut masuk skuad timnas senior. Diketahui Justin Hubner saat ini memang belum sah menjadi pemain timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu baru mengumpulkan berkas dan dokumen kelengkapan yang diminta pihak Indonesia. Semoga bisa segera cepat terselesaikan proses naturalisasinya.
PSSI dan perangkat pengaman pertandingan yang meliputi pihak kepolisian mengaku kebobolan mengenai aksi pelemparan batu supporter timnas Indonesia ke bus Thailand. Sedih juga kita kan guys. Budiman mewakili PSSI pun meminta sepatutnya tidak berlaku ya lemparan-lemparan ke bus Thailand, walaupun kita ketahui lawan kita itu sama ada kita tidak menyukainya atau macam mana, tetapi seharusnya tidak berlaku sedemikiannya. Mudah-mudahan insiden ini tidak akan berulang, dan juga saya juga ingin menyatakan bahwa sebenarnya kejadian ini tidaklah untuk menggambarkan bahwa keseluruhan rakyat Indonesia sebegitu. Sebenarnya ada ramai lagi rakyat Indonesia yang punya adab tata susila yang baik. Begitu. Jadi jangan kita menggambarkan kejadian yang kecil seperti lemparan dalam bus Thailand ini sebagai keseluruhan Indonesia, itu jangan. Sebab ada ramai lagi rakyat Indonesia yang sangat cintakan kedamaian. Begitu guys. Tapi kita doakan yang ini mungkin dia tidak akan terjadi lagi di masa akan datangnya. Mudah-mudahan. Maaf atas terjadinya insiden tersebut. Dirinya berharap kejadian serupa tidak terulang kembali dan dijadikan bahan pelajaran jika ingin melanjutkan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim ini dengan penonton. Federasi Sepak Bola Tertinggi Indonesia PSSI meminta maaf atas insiden yang dialami timnas Thailand. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyebut kejadian itu berada di luar dugaan, sebab supporter Thailand dan timnas Indonesia sejatinya memiliki kedekatan yang cukup baik. PSSI pun mengaku menyesali nasib nahas yang diterima tim tamu. Di sisi lain, aksi para oknum supporter tersebut mendapatkan banyak kecaman dari berbagai pihak, terutama para pecinta sepak bola tanah air sendiri. Pertandingan timnas Indonesia kontra Thailand diwarnai dengan kelakuan norak dan kampungan dari sejumlah supporter. Salah satunya ialah ketika ada satu supporter terlihat naik di atas speaker di tribun atas stadion. Kalau jatuh ini guys, bahayanya. GBK. Janganlah. Video tersebut tersebar luas di kalangan warganet. Publik mengecam kelakuan norak supporter tersebut. Aksi tersebut membahayakan dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Tentu aksi norak tersebut tidak untuk ditiru supporter timnas Indonesia lainnya. Para supporter seharusnya bisa bersikap baik dan tertib selama menonton pertandingan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan di laga tersebut. Itulah kita ingin permainan yang supporter timnas Indonesia sangat tinggi untuk menyaksikan laga melawan Thailand, sebab tim Gajah Perang merupakan salah satu rival utama skuad Garuda. Selain aksi beberapa oknum supporter, salah satu momen mengharukan terjadi ketika supporter timnas Indonesia membentangkan bendera Palestina di salah satu tribun. Ukuran bendera itu tidak besar, tapi cukup untuk mengundang perhatian publik. Upaya ini merupakan bagian dari kampanye kebebasan negara Palestina yang hingga saat ini masih dijajah. Timnas Vietnam masih bertengger di puncak klasemen grup B Piala AFF 2022 usai ditahan imbang Singapura. Keduanya memiliki poin yang sama, yakni 7. Hanya saja skuad asuhan Park Hang-seo. Ini Vietnam 7, Singapura 7. Singapura hanya perlu imbang, Vietnam hanya perlu imbang untuk lolos ke peringkat seterusnya. Malaysia wajib menang. Kalau imbang, Malaysia akan kalah lah. Begitu. Oke. Unggul selisih gol. Tidak akan lolos. Di posisi ketiga ada Malaysia yang mengumpulkan 6 poin. 1 poin kontra Singapura membuat Vietnam diambang lolos menuju semifinal Piala AFF 2022. Sedangkan Singapura dan Malaysia akan saling bunuh di pertandingan terakhir demi memperebutkan satu tiket ke babak semifinal nih. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo mengaku kesal dengan hasil imbang yang diraih kontra tuan rumah Singapura. Pada laga tersebut, Vietnam tampil dominan dengan mencatatkan 77% penguasaan bola dan melepas 19 percobaan dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Usai laga, Park Hang-seo menyebut rumput sintetis di Stadion Jalan Besar Galang, Singapura membuat anak asuhnya tampil tak maksimal. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku tidak puas dengan strategi yang dipilihnya pada pertandingan tersebut. Pelatih timnas Thailand Alexandre Polking menjamin timnas Indonesia tidak akan mendapatkan serangan balas jika bertandang ke Thailand. Meski menyayangkan adanya insiden pelemparan bus tersebut, Polking meyakini supporter Thailand lebih tertib. Saya bisa menjamin bahwa supporter kami akan selalu menyambut tim manapun dengan sangat baik. Kami tidak melakukan hal seperti ini. Kami ingin menjadi tuan rumah dengan cara baik. Saya bisa jamin sekali lagi, ini bukan soal balas dendam. Kami ada di stadion untuk sepak bola dan supporter ada di sana untuk mendukung kami. Itu. Begini bagus, dia punya sikap itu
dia tidak ingin membalas dendam kan. Yang pentingnya sportivitas, semangat kesukanan yang tinggi perlu ditunjukkan ya, bukan sebab balas dendam. Apakah yang telah berlalu tidak apa, sudah berlalu, mungkin kita ke depan ini kita buat yang terbaik, begitulah. Nah, bagus juga pelatih yang seharusnya Thailand ya. terjadi, ucap Manu Polking. Dikutip dari Mainstay, gelandang Thailand Sandrawat Devmiter disebut bisa menerima hukuman lebih berat setelah melakukan tackle horor kepada winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani di Piala AFF 2022. Pada laga tersebut, Sandrawat langsung mendapatkan kartu merah, yang artinya Sandrawat tidak bisa bermain saat Thailand menjamu Kamboja pada laga terakhir Grup A. Namun hukuman bisa lebih dari itu lantaran tackle yang dilakukan Sandrawat tergolong sengaja mencederai pemain lawan. Iya, bahaya itu. Timnas Indonesia telah bertolak ke Filipina pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Skuad Garuda ke Filipina dengan menggunakan pesawat charteran. Sebelum keberangkatan tersebut, kehadiran para pemain timnas Indonesia membuat para penumpang lainnya terlihat sangat antusias. Tak sedikit dari mereka memberanikan diri untuk meminta tanda tangan dan bersuah foto bersama para pemain. Tak hanya para pemain, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga turun di kalau jumpa Sintayong pun saya selfie juga ini guys. Penggawa timnas U20 Indonesia dan juga Persib Bandung, Robby Darwis berharap di tahun 2023 performanya bisa terus meningkat dan membawa tim kebanggaan Bobotoh meraih gelar juara Liga 1 2022-2023. Menurut pemain berusia 19 tahun ini, perjalanan untuk masuk dan menembus skuad Persib Bandung di kompetisi Liga 1 2022-2023 tidak mudah. Sebab harus bersaing demi mendapatkan tempat di tim kebanggaan Bobotoh dibutuhkan kerja keras dan proses yang cukup panjang. Meski begitu, kerja kerasnya saat ini telah membawa Robby Darwis masuk skuad timnas U20 Indonesia yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023. Ex-timnas Indonesia U19 Maldini Pali sempat digadang-gadang akan menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia di masa depan. Namun demikian, karirnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sempat malang melintang di beberapa klub dalam negeri, pemain asal Sulawesi tersebut juga sempat memilih jalan karir selain sepak bola, yakni menjadi polisi. Jadi polisi. Lansir dari data Transfer Market, Maldini Pali terakhir kali tercatat sebagai pemain Kalteng Putra hingga Juli 2022. Kini statusnya berubah menjadi tanpa klub. Timnas Indonesia disebut sengaja bermain seri 1-1 melawan Thailand. Pernyataan tersebut dimunculkan netizen di media sosial TikTok lewat akun @andiri767 yang membagikan klasemen sementara Grup A dan Grup B Piala AFF 2022. Netizen beranggapan hasil imbang dilakukan pelatih timnas Indonesia Sintayong agar bisa beradu taktik dengan juru pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo. Pelatih Park Hang-seo berada di penghujung karirnya bersama tim berjuluk The Golden Star. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Oke, salam olahraga. Nah, itu guys beberapa berita yang ada dalam video ini. Mudah-mudahan ya, yang saya sangat sedihkan di sini yaitu kejadian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan bas pasukan timnas Thailand ya dilempar kah ataupun diketuk-ketukkan basnya. Apapun, semoga semuanya akan seperti sedia kala. Mudah-mudahan yang membuatkan penyokong-penyokong timnas yang sebegitu dapat dihindarkan segera supaya sepak bola di Indonesia itu lebih maju ke hadapan guys. Kita sayangkan timnas Indonesia ini untuk bergerak maju ke hadapan tanpa ada diganggu ataupun digambarkan seperti penyokong-penyokong ini. Sayang sekali ya, sekarang ini timnas Indonesia menuju ke arah yang lebih baik dan juga lebih maju sepak bolanya. Tetapi sekiranya ada oknum-oknum penyokong supporter yang seperti ini, maka akan terencat sedikit timnas Indonesia ini sebenarnya. Oke guys, selain itu Indonesia telah pun pergi ke Filipina untuk meneruskan perlawanan
yang terakhir mereka menentang Filipina, dan mereka hanya perlu imbang untuk mereka lolos ke semifinal. Tetapi lain pula ceritanya dengan Malaysia, guys. Malaysia perlu wajib menang sekiranya ingin lolos ke peringkat seterusnya, kerana Vietnam dan Singapura telah 7 poin yang sama. Jadi Malaysia tiada lain yang perlu dilakukan melainkan dengan kemenangan sekiranya ingin lolos. Untuk Malaysia, bagaimana mereka mencapai kemenangan di Bukit Jalil nanti? Mudah-mudahan semua pemain bersedia. Saya menjangkakan Singapura akan bermain dengan cukup keyakinan untuk menang ataupun untuk imbang mengalahkan Malaysia ini, kerana mereka juga adalah juara 3 kali untuk AFF ini kalau tidak silap ya. Singapura ini kuat juga nih, jadi perlu lebih berhati-hatilah untuk Malaysia. Jadi untuk Indonesia ya, Indonesia saya yakin Indonesia penuh dengan strategi dan taktikal daripada Sinteyong, cuma perlu dilaksanakan dan diaplikasikan oleh pemain-pemainnya dengan lebih baik dan tidak membuang kesilapan-kesilapan kecil itu, dan juga perlu menyelesaikan semua peluang-peluang yang terhidang di depan gawang dengan gol. Nah, sekiranya peluang-peluang di depan gawang itu tidak dijadikan dengan bentuk gol ke tim lawan, maka Indonesia juga sukar untuk mengalahkan Filipina ini, guys. Jadi Indonesia perlu berhati-hati dengan kesilapan, perlu difikirkan secara keseluruhan bagaimana permainan mereka menentang Thailand. Banyak peluang-peluang disia-siakan dan juga banyak kesalahan-kesalahan kecil itu perlu diperbaiki segera, dan Sinteyong memahami semua itu, dan kebijakan Sinteyong akan mengatasi dan juga memberi penambahbaikan kepada kesilapan itu. Oke, guys, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang terkini daripada kalian yang lebih mengetahui. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.